Saya, Wenceslaus Dotaris, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK, Universitas Nusa Cendana, asal SDK Bairamo, Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran UKIN pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Silakan dulu. Baik anak-anak, yang pertama saya akan cek kehadiran anak-anak dulu. Apakah hari ini hadir semua? Iya. Baik. Sekarang duduk yang rapi dan mendengarkan pelajaran dari Bapak Guru harus dengan sopan. Jangan bermain atau jangan mengganggu teman-teman di sekitar. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, satu orang pimpin doa. Siapa bisa? Reva. Ya, Reva, maju. Cepat. Ya, di sini. Besar sedikit. Baik, terima kasih kepada anak Reva yang telah memimpin doanya. Kembali. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Satu orang yang memimpin. Siapa bisa? Merlin. Ya, Merlin maju. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Besar sedikit tonnya. Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada anak Merlin dan utama. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Masih ingat toh? Iya, Pak. Iya. Kalau pada minggu lalu yaitu pembelajaran tema 3, subtemanya aneka benda-benda di sekitar kita. Dan pada hari ini itu lanjutannya tema yang sama, yaitu benda-benda di sekitar. Ya, subtemanya aneka benda-benda di sekitar. Dan pada saat ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Dan muatan pembelajarannya adalah PKN dan matematika.
Dan pada pertemuan ini kita hanya membahas muatan PKN. Muatan apa? PKN. Ya. Baik. Sebelum kita teruskan, saya tanya kepada anak-anak dulu, apakah kalian masih ingat tidak? Coba kamu lihat benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya di dalam kelas. Saya tanya, benda apa yang ada di dalam kelas ini? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya. Iya, ada lagi termasuk juga gambar presiden, kemudian gambar lambang negara kita. Apa lambang negara kita? Burung garuda. Baik. Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita atau perlu anak-anak ketahui. Yang pada akhirnya sebentar kalian harus tahu setelah pembelajaran ini. Jadi saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yang hendak dicapai oleh anak-anak, yang pertama, dengan melihat gambar lambang Garuda Pancasila, siswa dapat menyebutkan lambang-lambang sila pada Pancasila. Tujuan yang kedua, dengan memperhatikan sila-sila Pancasila, siswa dapat menyebutkan sila-sila Pancasila. Tujuan yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat menjelaskan arti dari setiap lambang pada Pancasila itu. Tujuan yang keempat, dengan menghafal teks Pancasila, siswa dapat mengucapkan Pancasila. Jadi itu beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh anak-anak pada kegiatan pembelajaran ini. Oleh sebab itu, kalian harus memperhatikan baik-baik penjelasan dari Bapak Guru sebentar, supaya bisa mencapai tujuan yang sudah dibacakan oleh Bapak Guru tadi. Sekarang saya akan membagikan materi pembelajaran. Ya, coba buka itu. Selanjutnya, kalian memperhatikan gambar lambang negara itu. Di halaman pertama itu, perhatikan lambang negara, itu burung garuda, sambil melihat gambar yang ditunjuk oleh Bapak Guru. Jadi selain memperhatikan gambar yang ada, coba lihat gambar yang ditunjuk oleh Bapak Guru. Perhatikan baik-baik. Apa-apa yang ada di dalam lambang negara burung garuda itu. Kamu lihat ini. Jadi selain ada yang ada di situ, coba perhatikan gambar yang ditunjuk oleh Bapak Guru. Lihat. Ya, yang di sini. Kalau terlalu jauh ini, lihat yang ada di situ. Tapi itu agak kecil sedikit. Ya, perhatikan gambar itu. Kamu lihat baik-baik apa-apa yang ada dalam lambang negara kita, yaitu burung garuda. Sudah lihat di sini? Bisa? Sudah lihat gambar yang ada di dalam lambang negara itu?
Ya, selain itu juga bisa lihat di materi. Di situ ada. Baik. Sekarang perhatikan. Sudah lihat tadi toh? Iya, Pak. Sudah perhatikan baik-baik tadi? Gambar yang ada itu dan gambar yang ditunjuk oleh Bapak Guru tadi. Baik, sekarang Bapak Guru akan tanya saudara. Yang bisa angkat tangan. Yang pertama, gambar apa-apa yang kamu lihat pada lambang negara burung Garuda Pancasila? Angkat tangan yang bisa. Jadi setiap orang yang saya tunjuk harus menyebut satu-satu. Ya, Santi. Iya. Jadi yang pertama kamu lihat di situ ada bintang. Betul? Kemudian yang lain. Organ. Rantai emas. Betul? Ya, tepuk tangan. Berikut. Mana lagi? Unit. Pohon beringin. Betul? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian, yang lain lagi. Berikut. Kepala banteng. Betul? Tepuk tangan terus. Ya, yang lain lagi. Iya, padi dan kapas. Betul? Tepuk tangan untuk dia. Baik, anak-anak. Dan itu lambang-lambang yang ada dalam lambang negara burung Garuda Pancasila. Jadi lambang itu, lambang pertama adalah bintang. Itu sila pertama daripada Pancasila. Bunyi sila pertama bagaimana? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua berbunyi lambangnya apa? Rantai emas. Kemudian sila ketiga daripada Pancasila lambangnya apa? Ya, berikut sila keempat Pancasila bunyinya lambangnya apa? Ya. Berikut sila kelima dari Pancasila bunyinya lambangnya apa? Jadi itu lambang-lambang dari Pancasila, lambang-lambang dari sila Pancasila yang terdapat dalam lambang negara Indonesia burung Garuda. Bisa dong? Ya, Pak. Kalau begitu, Bapak Guru akan membagikan lembaran kerja untuk dikerja oleh kalian semua. Sekarang saya akan membagikan lembaran kerja. Ya, perhatikan baik-baik tuh. Lihat itu. Di situ ada tulis tugas 1. Tugas 1 itu kamu isi sesuai yang kamu lihat tadi.
Sesuai yang kamu lihat atau kamu amati pada lambang negara dari burung Garuda. Suruhannya, amati gambar burung Garuda di atas yang ada itu. Kemudian tulislah nama lambang setiap sila. Lambang setiap sila. Ya. 1. Sila pertama lambangnya apa? Kemudian 2. Sila kedua lambangnya apa? Sampai sila kelima. Bisa toh? Ya, Pak. Tinggal tulis di situ sudah. Tulis di situ. Kemudian tugas 2. Tulislah teks Pancasila. Kemudian baca di depan kelas. Tulis teks Pancasila. 1. Apa? Kedua, di atas tadi tugas 1 tulis lambang. Ya toh? Ya. Sekarang yang tugas 1 kamu langsung isi di sini saja. Isi di sini. Bisa toh? Ya, Pak. Sedangkan tugas 2 kamu tulis di buku tulismu. Karena baca di depan kelas sebentar. Bisa? Ya, Pak. Ya, sekarang mulai sudah. Mulai. Jangan kerja sama. Kerja sendiri-sendiri. Ya. Nanti untuk Pancasilanya pakai buku sendiri. Ya, kerja sudah. Selama 5 menit. Jangan kerjasama, cepat. Jangan lihat teman punya, kerja sendiri-sendiri. Tulis teks Pancasila di buku sendiri. Sudah? Ya, cepat sedikit. Sudah ya, Pak?
sudah? Sudah semua? Ya, kalau sudah, kumpul sudah. Kumpul, nanti setelah ini satu-satu baca teks Pancasila di depan kelas. Ya, duduk sudah. Jadi nanti lembaran kerja ini Bapak Guru akan periksa. Dan selanjutnya kalian satu-satu baca bunyi Pancasila yang kamu tulis tadi. Bisa tahu? Bisa tahu? Baik. Siapa yang pertama? Nanti yang saya tunggu maju baca di sini. Baca kuat sini. Yang pertama, Sandi. Baca di sini. Pancasila. Yang lain jangan ikut. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk Sandi. Bagus, kembali. Yang berikut, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Organ. Besar sedikit bacanya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Organ. Yang lain lagi, satu orang lagi. Cynthia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, satu orang lagi. Reva. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Reva. Ya, kembali. Baik, anak-anak semua. Jadi itu bunyi Pancasila. Jadi ada 5 sila dari Pancasila. Jadi pengucapannya harus tepat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu bunyi dari teks Pancasila. Nah, selain itu yang ditugaskan tadi kalian sudah tulis dan saya akan periksa sebentar. Baik, selanjutnya coba kalian buka lagi materi yang saya bagi tadi. Buka halaman yang kedua, ada materi di situ. Baca itu. Nanti setelah itu saya akan membagi anak-anak dalam kelompok untuk berdiskusi.
Baca dulu itu. Nanti kelompoknya kita gunakan kelompok yang sudah dibagi pada minggu lalu, yaitu satu kelompok 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Anak-anak semua, sekarang kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Saya akan membagikan lembaran kerja yang mau didiskusikan oleh kalian. Baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jadi diskusikan apa arti dari lambang-lambang yang ada itu. Itu yang kamu diskusikan. Kamu isi di situ artinya, misalnya bintang. Bintang itu melambangkan apa? Bisa toh? Tapi lihat dulu di materinya. Bisa? Ya, sekarang mulai diskusi. Dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing. Ya, silakan. Silakan ketua kelompok masing-masing memimpin diskusi. Tidak. Jangan tulis sendiri-sendiri. Jadi yang tulis hanya satu orang. Sudah?
Sudah? Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah semua, sekarang siap presentasi di depan kelas. Jadi setiap kelompok butuh satu orang untuk membaca hasil diskusinya. Bisa toh? Ya, baik. Silakan sudah. Mulai kelompok berapa? Ya, mulai kelompok 1. Presentasi hasil diskusi di depan kelas. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok lain dengar dan bisa memberi tanggapan sebentar. Di sini. Besar sedikit. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Arti dari lambang sila-sila Pancasila. 1. Bintang artinya Indonesia bangsa yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rantai emas artinya generasi penerus yang turun-temurun. 3. Pohon beringin artinya tempat berteduh atau berlindung. 4. Kepala banteng artinya tenaga rakyat. 5. Padi dan kapas artinya kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 1. Ya, baik. Dari hasil diskusi kelompok 1 ini, mungkin ada kelompok lain yang menanggapi hasil diskusi kelompok 1 ini. Coba saya berikan kepada kelompok 2. Bagaimana menurut kelompok 2 hasil diskusi kelompok 1? Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 2 dan kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan dari kelompok lain yang menanggap bahwa hasil diskusinya mereka setuju. Ya, sekarang kembali ke tempat duduk. Berikut kelompok 2. Kelompok lain dengar, nanti memberikan tanggapan atau komentar. Ya, baca besar sedikit. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Arti dari lambang sila-sila Pancasila. 1. Bintang artinya Indonesia bangsa yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rantai emas arti darinya generasi penerus yang turun-temurun. 3. Pohon beringin artinya tempat berteduh atau berlindung. 4. Kepala banteng artinya tenaga rakyat. 5. Padi dan kapas artinya kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua sudah membacakan hasil diskusi mereka. Dan sekarang saya persilakan pada kelompok lain untuk memberi tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama saya berikan kepada kelompok 3. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 3.
bahwa mereka setuju dengan hasil diskusi kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 1. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Kembali tempat duduk. Selanjutnya, saya akan persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Besar sedikit bacanya. Teman-teman, saya akan membacakan dengan hasil diskusi kelompok 3. Arti dari lambang sila-sila Pancasila. 1. Bintang. Arti dari bintang: Indonesia bangsa yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rantai emas. Artinya generasi penerus turun-temurun. 3. Pohon beringin. Artinya tempat berteduh atau berlindung. 4. Kala banteng. Artinya tenaga rakyat. 5. Padi dan kapas. Artinya kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, saya beri kepada kelompok 1. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 2. Kami setuju dengan hasil diskusi kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan. Dan kembali ke tempat. Baik, sudah anak-anak, kalian sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Sekarang kumpul hasil diskusi itu, nanti Bapak Guru akan memulai dan saya lihat siapa yang aktif dan siapa yang kurang aktif. Nanti nilainya seperti itu juga. Ya, kumpul. Baik, saya akan meluruskan saja hasil diskusi dari setiap kelompok tadi. Jadi, seperti yang sudah dibahas oleh kalian semua, arti dari simbol-simbol yang ada pada Pancasila, yaitu yang pertama, bintang. Jadi bintang itu melambangkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lambang sila kedua yaitu rantai emas. Itu melambangkan bahwa generasi penerus itu turun temurun tanpa putus-putus. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan bahwa negara Indonesia itu adalah tempat berlindung atau tempat berteduh. Dan lambang yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng itu melambangkan tenaga rakyat. Dan yang lambang yang terakhir adalah padi dan kapas. Itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi itu saya hanya meluruskan apa yang didiskusikan oleh kalian tadi. Anak-anak semua, sekarang Bapak Guru akan mengecek apakah kalian, sekarang saya akan membagikan lembaran soal untuk dikerjakan oleh kalian. Ya.
Ya, perhatikan baik-baik. Itu ada lembaran soal yang harus dikerjakan. Jadi suruhannya, jawablah soal-soal berikut dengan benar. Jadi yang pilihan Ya, Pak. ya silakan kerja. Jangan lupa tulis nama. Ya. Jangan lupa tulis nama. Kerja sudah. Jangan kerja sama. Jangan kerja sama. Jangan kerjasama. Sudah? Ya, Pak. Siapa yang belum? Sudah semua? Ya, Pak. Ya, kalau sudah, ya kumpul sudah. Kumpul di sini. Sudah kumpul semua? Ya, Pak. Baik, kalau begitu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya saya tanya dulu, mungkin ada yang belum mengerti dari penjelasan dan dari diskusi kelompok tadi. Mungkin ada yang belum mengerti. Silakan tanya kepada saya. Tidak ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Tidak ada? Ya, Pak. Mengerti semua? Ya, Pak. Baik. Kalau sudah mengerti semua, Bapak Guru akan memberikan penegasan kepada kalian berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Kita lihat mulai yang pertama. Lambang-lambang yang ada pada lambang negara Burung Garuda Pancasila. Tadi kalian sudah sebut. Yang pertama tadi apa? Bintang. Yang kedua? Rantai bintang. Yang ketiga? Polri. Kemudian di situ juga ada bunyi Pancasila. Jadi kalian sudah baca tadi teks Pancasila di depan kelas, yaitu bunyinya sebagai berikut. Pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua? Manusia yang berbeda. Ketiga? Kelima? Ya, itu bunyi teks Pancasila. Dan yang berikut, pada waktu diskusi tadi, kalian telah arti dari lambang dari setiap sila pada Pancasila. Jadi yang pertama, bintang, yaitu sila pertama. Itu melambangkan bahwa bangsa Indonesia turun temurun, tidak ada hentinya. Dan lambang yang sila ketiga adalah pohon beringin. Itu melambangkan bahwa negara Indonesia adalah tempat berteduh atau tempat berlindung. Dan lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bisa tahu? Ya. Harap diingat terus, jangan lupa. Dan sampai di rumah nanti lihat kembali itu dan hafal teks Pancasila. Nanti besok saya cek mengucap Pancasila di depan kelas tanpa teks. Bisa toh? Karena itu di rumah harus hafal teks Pancasila. Baik, sebelum kita beristirahat, jadi ada beberapa hal yang perlu saya
Jangan baku tendang. Jangan melempar teman dengan batu. baik. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa dulu. Dan satu orang lagi memimpin doa. Maju, Reva. Bapak guru dan teman-teman dalam silakan hati untuk berdoa dan Bapak sama-sama doa salam Maria. Baik, terima kasih kepada Reva yang telah memimpin doa. Semua.